saya harap untuk nanti pemilu ke depannya itu benar-benar 30% kuota perempuan ini benar-benar kuota jadi. Ya, tidak hanya sekedar pemenuhan administratif gitu ya, untuk memenuhi di saat pemilu gitu kan. Partai politik memang kan dalam peraturannya itu harus memenuhi 30% ya gitu. Nah, kalau saya pikir dan saya harapkan juga untuk kedepannya ini kuota 30% perempuan ini jangan hanya sebatas isu di mana saat ini partai politik sedang melakukan verifikasi kepengurusan partai politik yang berkaitan dengan keterpenuhan 30% perempuan. Keterpenuhan tersebut berkaitan dengan keterpenuhan partai politik di DPR RI. Bagaimana tanggapan Ibu Sofi berkaitan dengan isu tersebut berkaitan dengan pemilu 2029? Saya Sofi Desipa Paujia. Menurut saya mengenai keterpenuhan keterwakilan perempuan di Indonesia ini masih banyak PR ya, terutama bagaimana untuk menyadarkan para perempuan yang ada di seluruh Indonesia untuk agar mereka berpartisipasi dalam kontestasi pemilu, baik di legislatif ataupun di yang lainnya gitu. Karena menurut saya minat perempuan apalagi di partai politik ini masih sangat kurang dan masih menjadi PR bagi kita semua gitu. Terutama di 2019 itu keterwakilan perempuan meskipun udah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 akan tetapi tetap tidak mencapai angka 30%. Di 2019 itu keterwakilan perempuan hanya mencapai 20,5%, dan di pemilu tahun 2024 itu mencapai 21,9%. Jadi dari 2019 sampai 2024 ini tentu ada kenaikan, cuman nggak terlalu signifikan, hanya 1,4%. Nah, dari situ kita bisa melihat gitu, meskipun ada undang-undang yang mengatur 30% kuota perempuan, akan tetapi masih banyak PR gitu ya, entah itu bagi KPU ataupun bagi Bawaslu gitu kan. Terutama bagi KPU itu sendiri dalam mengatur kebijakan kuota dalam terjun ke dunia politik itu mempunyai banyak tantangan dan hambatan, terutama dalam segi pendanaan ataupun dalam segi finansial. Nah, itu yang paling utama yang menurut saya menjadi kehambatan bagi partai representasi politik perempuan yang ada di Indonesia. Karena seperti yang kita tahu di Indonesia ini memang banyak perempuan ya dibandingkan dengan laki-laki. Nah, akan tetapi pada realitanya kenapa nih perempuan meskipun dikatakan lebih banyak daripada jumlahnya ya daripada laki-laki, tapi kenapa ketika seorang perempuan itu menyalonkan legislatif kuotanya atau suaranya kalah gitu kan dibanding dengan calon laki-laki yang lain gitu, calon yang lainnya gitu kan. Nah, di situ tentunya kalau menurut saya harus ada gerakan perempuan mendukung perempuan. Ketika perempuan itu mencalonkan, tentu kita sebagai seorang perempuan harus mendukung perempuan tersebut, karena ketika kita sebagai seorang perempuan mencalonkan diri di legislatif, itu tentunya kita membawa kebijakan terkait perempuan itu sendiri yang tentunya memberikan perhatian kepada seorang perempuan, karena kita sebagai seorang perempuan yang bisa memahami ya
perempuan itu sendiri ya gitu. Jadi kebijakan mengenai perempuan itu tentu harus diusung oleh perempuan itu sendiri. Makanya ketika ada perempuan yang mencalonkan diri di legislatif ataupun yang lainnya, tentu kita harus ada gerakan gitu kan, perempuan mendukung perempuan supaya perempuan yang mencalonkan ini didukung, terutama baik untuk khususnya Bawaslu, yang menurut saya yang harus Bawaslu lakukan yaitu mengenai pengawasan ketika perempuan itu sendiri ketika perempuan itu sendiri mencalonkan ya harus ikut mengawasi, dalam artian kayak gini, seperti yang kita tahu ya dan udah menjadi rahasia umum, ketika ada seseorang yang mencalonkan tentu harus mempunyai finansial yang cukup tinggi dan memang itu lumayan kendala utama kali ya, hambatan utama bagi seorang perempuan. Nah di situ mungkin tugas Bawaslu ketika ada seorang perempuan yang mencalonkan di legislatif ya harus mengawasi di ranah PPK-nya mungkin, karena kan di situ di PPK tersebut kan terjadi banyak transaksional gitu yang bisa menambah atau menghapus suara ya gitu. Nah saya pikir Bawaslu bisa hadir di situ untuk mengawasi secara fair, secara fair suara perempuan tersebut. Itu yang pertama. Harus mendampingi lah gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya mungkin yang harus Bawaslu lakukan mungkin harus lebih gencar, harus memberikan pelatihan ataupun pendidikan mengenai politik atau kesadaran politik, utama ya mengenai kesadaran politik kali ya, karena memang banyak perempuan yang tidak melek politik, tidak sadar mungkin ya, akan tetapi bagaimana seorang perempuan bisa berkontribusi untuk ikut dalam kontestasi politik, itu yang masih menjadi PR ya. Mungkin di situ peran Bawaslu harusnya hadir untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para perempuan potensial ya, yang mungkin nanti berpotensi untuk kedepannya mencalonkan tidak hanya dalam ranah legislatif saja, tapi bisa juga dalam ranah yang lainnya ya, tidak dalam ruang lingkup politik saja.